عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا. لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا. رب يوم الندايا يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا، والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا، في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. عفوك إني للنور مدت يداي،
نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا 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 رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat masjid, kembali lagi di acara ngolek ngaji online kuy yang setiap sore di bulan Ramadan yang dimulai pada jam 4:30 sampai sebelum buka. Nah, melanjutkan yang kemarin, sekarang materi masih sama, yaitu ilmu muazzikir yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang kemarin, yaitu Pak Mulyadi. Untuk CV dan pribadinya itu kemarin udah dijelaskan. Sekarang langsung ke materi yaitu 6 sifat sahabat Nabi. Kepada Pak Mulyadi dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat masjid rahimakumullah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita ya, sampai detik ini bisa bernapas, masih hidup dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, masih mendudukan kita ya, duduk di majelis ilmu walaupun online ya, tetapi insya Allah ini termasuk kita didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Ini merupakan karunia Allah yang sangat besar sekali ya, yang Allah berikan kepada kita ya, ketika kita didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di majelis ilmu seperti ini. Karena ketika kita menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar bulan Ramadan, Allah janjikan pahala setiap satu kebaikan dengan 10 kali lipat pahala. Maka di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya 70 kali, 700 kali, bahkan tak terhingga. Jadi ketika ada janji Allah, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga, maka akan makin mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengamalkan amalan ini. Apalagi menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim dari buayan sampai liang lahat. Yang terkadang banyak diremehkan oleh sebagian besar umat Islam. Bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Menuntut ilmu pun fardu bagi setiap muslim, laki-laki ya, maupun perempuan. Maka ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala
kita diberi kesempatan ya untuk melaksanakan amal yang diwajibkan oleh Allah, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah ruahkan kepada suri toladan kita. Ya. Reformasi peradaban Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan tetesan air mata dan darah telah menyebarkan Islam dengan para sahabatnya ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke dalam rongga dada kita semua. Ini merupakan karunia Allah yang sangat besar, yang nilainya sangat besar, yang juga harus betul-betul kita jaga. Ya. Jangan sampai karunia Allah yang sangat besar ini kita sia-siakan begitu saja. Maka teruslah kita mengenang jasa Rasulullah SAW, menghadirkan dalam pikiran kita, dalam perasaan kita akan besarnya jasa Rasulullah SAW, hingga dalam diri kita ada hidayah din, ada hidayah agama Islam yang sangat mahal harganya. Maka banyak-banyaklah kita bersolawat ya, agar kita selalu ingat pada jasa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita diberi kekuatan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat masjid rahimakumullah, ya, kita lanjutkan bahasan kita tentang 6 sifat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita review kembali dari kemarin. Ya. Jadi ada 6 sifat sahabat Nabi yang jadi syarat kalau kita ingin mendapatkan kejayaan, kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Kembali ditegaskan bahwa kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia itu Allah letakkan hanya pada amal agama yang sempurna seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketetapan Allah ini berlaku sampai akhir zaman. Jadi Allah tempatkan manusia pada fitrahnya. Kalau ingin mendapatkan kejayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti halnya ikan. Ikan akan tetap berjaya selama ia ada di dalam air. Ketika ia keluar dari air, maka ikan akan sengsara, akan mati, akan menggelepar. Begitu juga singa, selama dia ada dalam fitrahnya, di hutan dia akan berjaya. Tapi kalau singa sudah masuk kota, selama manusia ada dalam fitrahnya, maka dia akan mendapatkan jaminan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Yakni dengan amal agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ingin sukses, tentunya akan mengikuti orang yang sudah sukses. Nah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, radhiyallahu anhum, ya, itu telah mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sehingga oleh Allah mendapat gelar radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka. Ya. Makanya kalau kita ingin sukses, ya ikutilah orang yang sudah jelas-jelas suksesnya, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau kita ingin jaya, sukses, bahagia, ya harus bisa menjalankan agama secara sempurna. Cuman masalahnya adalah kita belum memiliki kekuatan untuk bisa melaksanakan amal agama secara sempurna, kecuali kita bisa menanamkan dalam diri kita 6 sifat yang ada pada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apabila kita memiliki 6 sifat itu dalam diri kita, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan memiliki kemampuan, kekuatan untuk mengamalkan amal agama secara sempurna, sehingga
memperoleh kejayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Sifat yang pertama, seperti yang kemarin sudah disebutkan, adalah yakin dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi harus tanamkan dalam diri kita keimanan yang sahih. Jadi yakin dengan kalimat thayyibah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah perkara iman dan amal soleh. Iman yang harus jadi pondasi kita. Iman yang benar harus betul-betul menjadi pondasi kita dalam menjalani kehidupan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Kita ada diadakan oleh Allah. Bukan ada dengan sendirinya. Ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ditiadakan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup mati kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamliku nafsahu darron wala naf'an wala hayatan wala mautan wala nusyurun. Kita tidak memiliki kekuatan untuk mendatangkan manfaat, untuk mendatangkan bahaya. Ya, tidak punya kekuatan untuk menguasai hidup dan mati kita dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus tertanam kuat dalam diri kita. Kesadaran, keyakinan semacam ini supaya kita tidak melupakan asal usul jati diri kita ada di dunia ini. Kesadaran akan ini penting sekali untuk ditanamkan dalam diri kita. Ya. Supaya kita hanya bertuhan kepada Allah. Mampu mengeluarkan keyakinan-keyakinan kepada makhluk dari hati. Mengisi keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Tertanamnya keyakinan semacam ini akan melahirkan sifat sabar, sifat syukur, sifat sabar. Tabah dalam menghadapi segala rintangan, ujian, seberat apapun. Maka penting ini bagi kita untuk menanamkan keimanan yang sahih dalam diri kita agar bisa melahirkan amal-amal soleh. Karena jaminan dari Allah, man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sya'ah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan aku Muhammad SAW adalah utusannya, hatinya membenarkan lisannya, maka akan masuk surga dari pintu mana yang ia suka. Hadis riwayat Muslim. Persaksian bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, hatinya membenarkan lisannya, ya, sampai akhir hayat kita itu bukan perkara mudah. Kenapa? Karena setan itu selalu berusaha menghalang-halangi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan pada kita agar hati-hati. Ya, perhatikan surat Fatir ayat 5-6. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan bagimu adalah musuh. Maka perlakukan dia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan mengajak golongannya hanya ingin menjadikan supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka waspadalah para sahabat masjid yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus betul-betul memperhatikan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 5-6 ini.
upaya setan untuk menggelincirkan kita dari mengingat Allah, ya, sehingga kita jadi tidak taat kepada Allah, ya, adalah kesenangan dunia, senangan dunia. Di satu sisi kita memiliki nafsu yang memang cenderung kepada keburukan, innan nafsala ammarotum bisu. Di sisi lain setan nggak pernah diam, nggak pernah berhenti menggoda manusia siang malam 100% dengan undir wa ta'ala. Insya Allah, ya. 100% dakwanya setan itu dakwah ahlul batil, ya. Karena kita hidup di dunia ini, ya, harus terus disadari, diingat, ya, merupakan arena perjuangan, ya. Jadi perjuangan antara ahlul haq dan ahlul batil. Penyeru ahlul haq adalah para nabi, para rasul, dan penerusnya sampai umat akhir zaman. Sementara, ya, ahlul batil diserukan oleh iblis dan bala tentaranya. Maka sepanjang kita hidup di dunia ini, kita nggak pernah berhenti dari berjuang antara yang hak dengan yang batil. Ini harus terus-menerus kita sadari. Jadi setan itu nggak akan tinggal diam. Bagaimana mereka berusaha agar iman kita ini tidak soheh. Maka yang kita banyak yang leha-leha saja hidup di dunia, tidak berusaha bagaimana supaya iman itu tetap maujud dalam diri kita. Maka bagaimana supaya diri kita ini senantiasa ada dalam kesohehan iman, maka perlu kita perhatikan rumus yang disampaikan oleh ulama. Diri kita akan baik jika iman kita baik. Iman kita akan baik jika hati kita baik. Hati kita akan baik jika lisan kita baik. Lisan kita akan baik jika hari-hari kita banyak membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus banyak membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena apa yang banyak dibicarakan, nah, itulah nanti akan masuk ke dalam hati. Karena hati tidak punya mata, tidak punya telinga. Ya. Tetapi apa yang banyak dilihat, apa yang banyak didengar, dan apa yang banyak dibicarakan, ya, walaupun hati tidak punya mata, tidak punya mulut, tidak punya telinga, yang banyak dibicarakan, itulah yang akan masuk ke dalam hati. Kalau kita banyak membicarakan kehebatan makhluk, maka kehebatan makhluklah yang akan masuk ke dalam hati kita. Kita banyak membicarakan duit saja, maka pikiran kita, perasaan kita akan selalu berdekatan dengan duit, dipusingkan dengan duit. Kalau yang banyak dibicarakannya adalah wanita-wanita cantik, maka hari-hari itulah yang banyak dipikirkan. Kalau yang dibicarakannya politik terus yang dibicara, yang ini yang selalu ada dalam pikiran dan perasaan kita. Maka penting bagi kita untuk banyak membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kebesaran makhluk dalam hati kita ini sedikit demi sedikit bisa dikeluarkan. Digeser sedikit demi sedikit. Hari-hari kita banyak membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya ketika lisan kita banyak membicarakan kebesaran Allah, maka hati kita akan baik. Hati kita akan baik. Karena di hatilah tempatnya iman bersemayam. Maka penting kita untuk memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam
Hati caranya adalah hari-hari kita banyak membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara untuk mendapatkan iman yang sahih itu adalah dakwakan terus pentingnya iman. Jadi kita sering membicarakan pentingnya iman dan amal soleh. Ya. Latihan dengan membentuk halaqatul iman. Kita bentuk ya pengajian-pengajian di tempat-tempat kita gitu. Supaya di situ kita banyak membicarakan pentingnya iman dan amal soleh. Hingga yang banyak masuk ke dalam hati kita adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting yang ketiga adalah berdoa agar diberi hakikat iman. Kita di bulan puasa sering ya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kita ini iman yang benar. Seperti dalam doa ba'da sholat tarawih, ya, kita meminta kepada Allah, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan kami pada kami iman yang sempurna. Ya Allah, jadikan kepada kami iman yang sempurna. Ya. Walil faraidi muaddin, supaya kita bisa menunaikan yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian dalam doa setelah sholat witir, kita juga minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi iman yang terus-menerus maujud dalam diri kita. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an dan seterusnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang terus-menerus maujud dalam diri kita. Rasulullah SAW mengajarkan doa seperti itu kepada kita agar kita banyak-banyak meminta kepada Allah agar diberi iman yang sempurna, agar diberi iman yang terus-menerus maujud dalam diri kita. Karena memang perkara iman ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Lebih penting dari apapun, lebih penting daripada makanan ketika kita sangat kelaparan, lebih penting daripada minuman ketika kita sangat kehausan, lebih penting daripada obat ketika kita sedang sakit dan sangat membutuhkan obat. Karena ketika orang yang lapar tidak mendapatkan makanan, ketika orang yang sangat kehausan tidak mendapatkan air untuk diminum, ketika orang yang sakit tidak mendapatkan obat ya, untuk menyembuhkan penyakitnya, paling mati, ujung-ujungnya mati. Selesai penderitaan laparnya, penderitaan hausnya, penderitaan sakitnya dengan kematian. Penderitaan di dunia hanya sebatas itu. Tetapi proyeksi hidup kita ya, bukan untuk di dunia. Allah proyeksikan hidup kita adalah untuk akhirat. Dunia hanyalah tempat ujian. Jadi kalau umpamanya orang yang selama hidupnya di dunia silih berganti dengan susah senang ya, menderita dan bahagia, apalagi kalau umpamanya selama hidupnya banyak menderita, dia tidak membawa iman, maka penderitaannya tidak cukup berakhir dengan kematian. Penderitaan yang lebih dahsyat sudah menanti di akhirat sana. Tetapi kalau kita matinya membawa iman, maka kebahagiaan selama-lamanya akan kita dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara iman ini adalah perkara yang paling penting, yang harus terus-menerus kita upayakan agar mewujud dalam diri kita, sehingga di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat ini, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, Allah jamin dimasukkan orang itu ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Seperti yang tadi disampaikan hadisnya. Man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a. Ya, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, hatinya membenarkan lisannya, maka akan masuk surga dari pintu mana yang ia suka.
Sahabat masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus-menerus dakwakan pentingnya iman. Latihan dengan membentuk halokatul iman. Rajinlah datang ke pengajian. Ya, kita bicarakan pentingnya iman dan amal soleh terus-menerus. Kemudian berdoa kepada Allah agar diberi hakikat iman. Ini sifat pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah sholat khusu wal khudu. Artinya sholat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri mengikuti cara Rasulullah SAW. Sekali lagi, ya, arti daripada sholat khusu wal khudu adalah sholat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri mengikuti cara Rasulullah SAW. Maksudnya adalah membawa sifat ketaatan kepada Allah dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimat iman. Kalimat iman. Lah tanda bukti seorang beriman itu apa? Tanda buktinya adalah sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah dalam surat Toha ayat 40. Fa'budni, maka beribadalah kepada aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Ini adalah tanda bukti seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan keyakinannya bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah. Sholat. Jadi sholat adalah perkara yang paling penting setelah iman. Sholat adalah perkara yang paling penting setelah iman. Tetapi yang bagaimana sholat yang harus kita tanamkan, ya, sehingga kita memiliki syarat, ya, untuk mendapatkan kejayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kita tidak akan mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahakanlah kita agar sholat kita penuh dengan konsentrasi batin. Merendahkan diri, ya, dengan mengikuti cara Rasulullah SAW. Bawa sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sholat, ya, kita takbir mengangkat tangan, kita ruku, kita sujud, ya, kemudian bangun lagi, kita salam, semuanya adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergerak semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir kita, batin kita bergerak semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirkan ketika kita sholat itu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita harus merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini banyak dosa, ya. Tiada yang mampu menghapus dosa-dosa kita kecuali Allah. Kita ini lemah, kita ini tidak berdaya, butuh pertolongan Allah, butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarilah sebelum kita sholat itu bahwa kita ini butuh pembersihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang mampu membersihkan, ya, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tidak berdaya. La yamliku nafsahu darran wala naf'an wala hayatan wala mautan wala nusuran. Tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk mendatangkan manfaat, mudarat, menguasai hidup kita, mati kita, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seyogyanya kita butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sholat itu adalah kebutuhan, bukan menggugurkan kewajiban. Kita butuh kepada Allah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan surga pun, kita akan tetap sholat. Karena memang sudah selayaknya
Sudah selayaknya kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid uluhiyah. Walaupun Allah tidak janjikan surga kepada kita, kita tetap akan menyembah kepada Allah karena memang Allah pantas untuk diibadahi, untuk disembah kepada kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala janjikan kita dengan surganya apabila kita beramal, beriman dan beramal soleh, melaksanakan segala perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sudah seharusnya kita makin antusias, makin semangat ya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wong tidak dijanjikan surga aja, Allah itu memang sudah selayaknya kita ibadahi karena sifat uluhiyahnya. Masya Allah. Para sahabat masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita upayakan bagaimana supaya sholat kita ini bisa khusyuk. Ya, hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan kita selalu merendah diri di hadapan Allah, ya, hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat-sholat kita, maka pahamilah, cobalah. Kita berusaha untuk memahami semua yang kita ucapkan, maknai semua gerakan yang kita lakukan dalam sholat, ya, supaya sholat kita penuh makna. Ya. Supaya kita bisa membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah dalam sholat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini nih yang pokoknya. Membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, semua gerak badan, gerak batin dalam sholat, semata-mata mengikuti perintah Allah. Maka dalam kehidupan sehari-hari di luar sholat pun, hendaknya kita semata-mata mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, sudahkah bergerak, beraktivitas, didasari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mata, apakah banyak digunakan untuk melihat yang baik-baik, yang bermanfaat, yang menambah ketaatan kepada kita, kepada Allah, atau sebaliknya? Nah, ini harus terus-menerus kita sadari. Telinga kita apakah banyak digunakan untuk mendengar hal-hal yang bermanfaat, yang membawa ketaatan kepada Allah, yang membawa kita makin dekat kepada Allah, atau sebaliknya? Banyak kejelekan-kejelekan yang kita dengar, sehingga kita makin lupa kepada Allah, makin jauh kepada Allah. Harus terus-menerus kita pikirkan. Kaki kita banyak dilangkahkan kemana? Apakah dilangkahkan ke tempat-tempat yang membawa kebaikan, sehingga kita makin dekat kepada Allah, atau sebaliknya? Jadi intinya, kesimpulannya, ya, gerak tubuh kita, gerak hati kita, ya, harus didasari semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar rumus, ya, yang mengatakan bahwa kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, maka perbaikilah kualitas sholat kita. Itu benar sekali. Ketika sifat-sifat ketaatan kepada Allah dalam sholat, ya, mampu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, maka dipastikan kualitas hidup kita akan meningkat. Kita akan semangat terus dalam melakukan amal-amal baik, aktivitas dalam kehidupan yang baik, baik. Ketika diperintah oleh guru, dengan antusias kita akan melaksanakannya. Ya, ketika diperintah oleh orang tua kita akan antusias melaksanakannya. Karena perintah guru, perintah orang tua, selagi perintah itu adalah perintah yang baik, bukan perintah maksiat, hakikatnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ketika sifat-sifat ketaatan kepada Allah dalam sholat mampu kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah maksudnya sholat khusyuk wal khudu. Ya, para sahabat Nabi itu, ya, telah mampu menghadirkan kekhusyuan dalam sholat karena keimanan yang mantap kepada Allah.
Sehingga kita sering mendengar cerita-cerita bagaimana sahabat ya yang terkena panah, dicabut panahnya itu ketika dalam sholat, tidak terasa. Masya Allah ya. Bahkan ada riwayat sahabat karena sholatnya makhluk yang mati bisa hidup. Beda dengan kita. Masya Allah. Kalau kita ya dengan sholatnya makhluk yang hidup jadi mati. Rengit nempel di pipi teplok gitu. Mati itu ya, makhluk yang hidup jadi mati. Kalau sahabat pas sholat yang mati bisa hidup. Ada sahabat yang sedang melakukan safar kemudian kudanya mati. Nah dia menyelesaikan masalahnya dengan sholat. Nah ini nih ya, berikutnya adalah ya, kita harus bisa belajar menyelesaikan segala masalah kita dengan sholat. Ini sesuai dengan perintah Allah, wasta'inu bisobri wassalah gitu. Ya. Dan minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sudahkah kita menyelesaikan setiap permasalahan kita diawali dengan sholat terlebih dahulu? Itulah yang dilakukan yang dicontohkan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tiap ada masalah, sholat dulu. Ketika mendengar kematian seperti Abdullah ibnu Abbas, ya, saudaranya meninggal, berhenti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma azirni bi musibati wahlub li khairum minha, yang beliau ucapkan. Kemudian beliau baca ayat wasta'inu bisobri wassalah. Kemudian beliau sholat. Ya. Untuk mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kedepannya. Kalau umpamanya kalian sahabat masjid yang dirahmati Allah, umpamanya kalian kekurangan uang karena orang tua kamu telat ya mengirim uang atau kurang kirimannya, cobalah selesaikan masalahmu dengan sholat terlebih dahulu. Sudahkah kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu diberi keberkahan hidup, cukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan nyadong terus kepada orang tua. Kalau kita nyadong terus kepada orang tua, bergantung kepada makhluknya, Masya Allah kita akan banyak kecewa, banyak kekecewaan yang kita dapat. Tetapi kalau kita bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang, tidak akan terpengaruh oleh suasana dan keadaan. Karena suasana dan keadaan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup kita, mudah bagi Allah untuk merubah suasana keadaan yang tadinya tidak mengenakan jadi mengenakan. Ada tidak ada uang, kurang atau cukup pemberian dari orang tua, insya Allah ketika hati kita nerima tenang, maka kita akan tidak terpengaruh oleh suasana dan keadaan tersebut. Maka penting bagi kita untuk belajar menyelesaikan segala masalah kita dengan sholat. Ya. Bagaimana cara mendapatkannya sholat khusyuk wal khudu? Ya, dapatkan terus pentingnya sholat. Nah, jadi ini mohon maaf ini Bapak dakwah semacam ini bukan untuk memperbaiki kalian, sahabat masjid, bukan. Untuk memperbaiki diri sendiri supaya bisa dilanggengkan hidayah yang telah Allah berikan, gitu. Supaya bisa mendapatkan sholat khusyuk wal khudu. Ya, karena resikonya berat jika bisa menyampaikan tapi tidak bisa mengamalkan. Jadi harus bisa mengamalkan terlebih dahulu. Ya, karena belajar insya Allah ketika diri ini belum bisa ya, melaksanakan apa yang disampaikan, karena belajar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah sekali-kali kita ingin memperbaiki orang lain. Ketika kita berdakwah, memperbaiki diri sendiri, hanya saja objeknya adalah orang lain. Maka dakwaan terus pentingnya sholat. Latihan dengan memperbaiki zohirnya sholat, ya syarat rukunya, ya ketentuannya lah, ilmu masainya kita perbaiki, hadirkan keagungan Allah dalam sholat dan belajar menyelesaikan semua masalah dengan sholat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hakikat sholat yang khusyuk dan kudu. Nah, kembali lagi di bulan Ramadan ini kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa kamilin, doa setelah sholat tarawih itu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis sholati hafidin waliz zakati fa'ilin walima indaka talibin wali afika rojin wabil huda mutamasikin dan seterusnya. Di situ adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita bisa menjaga sholat kita di samping supaya kita diberi kesempurnaan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Sholat yang terjaga, ya, istiqomah tepat waktunya, di awal waktunya. Jangan sampai kita ketinggalan takbiratul ulanya imam. Ya, maka upayakan kita sholat di awal waktu, tepat waktu di awal waktu, tidak ketinggalan takbiratul ulanya imam. Ya, jadi sholat di mana di situ dikumandangkan azan, terus berjamaah, supaya kita bisa diberi hakikat sholat khusyuk wal kudu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mampu sholat berjamaah selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ula, maka Allah jamin 2 hal. Ya, dibebaskan dari api neraka, ya, dan dibebaskan dari sifat munafik. Dalam kitab Fadhilul Amal itu, ya, ada hadis yang menyatakan demikian. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, maka ayo kita selalu berusaha, ya, memperbaiki zahirnya sholat kita, ya, menghadirkan keagungan Allah, ya, dalam sholat kita, kemudian belajar menyelesaikan masalah-masalah kita dengan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi hakikat sholat khusyuk wal khudu. Ya, kemudian yang ketiga, ya, ilmu ma'az zikir. Ya, ilmu adalah semua petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah mengamalkan perintah-perintah Allah pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati, mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, petunjuk-penunjuk Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis, itulah ilmu. Beda dengan pengetahuan. Pengetahuan itu seni. Matematika seni, seni menghitung. Fisika seni, biologi seni. Jadi ilmu itu tidak terpengaruh oleh suasana keadaan, tapi pengetahuan dipengaruhi oleh suasana dan keadaan. Jadi ilmu yang disebut ilmu adalah, ya, yaitu petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah, ya, yang mampu menjadikan diri kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, jadi maksudnya mengamalkan perintah-perintah Allah pada setiap saat dan keadaan. Jadi dengan apa yang kita ketahui dari Al-Quran dan hadis tentang perintah-perintah Allah, maka kita amalkan perintah-perintah Allah itu dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya, kalau ilmu adalah jalan, maka zikir itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah jalan, zikir itu cahaya. Jadi ilmu tanpa zikir maka akan jadi sesat. Zikir tanpa ilmu maka akan jadi sia-sia. Maka antara ilmu dan zikir itu merupakan satu kesatuan. Ya, ilmu ma'az zikir. Para sahabat Nabi, ya, dengan sempurna mengetahui perintah-perintah Allah dan mengamalkan apa yang beliau ketahui, disertai menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, ya. Itu maksud ilmu ma'az zikir. Nah, ilmu itu ada 2 macam, ada ilmu fadhail, ada ilmu masail. Jadi ilmu fadhail adalah petunjuk Allah tentang keutamaan amal agama. Ya. Jadi ilmu fadhail adalah, ya, petunjuk Allah tentang keutamaan amal. Jadi di situ Allah janjikan upahnya ketika kita mau beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu namanya ilmu fadhail. Ya. Jadi dengan sering kita mempelajari ilmu fadhail, maka akan tertanam ihtisab dalam hati kita, keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, ridho dari Allah, bukan dari yang lain. Kemudian yang kedua adalah ilmu masail. Ilmu masail itu ibarat aturan mainnya kita dalam beramal. Itu namanya ilmu masail. Nah, untuk mendapatkan kedua macam
Apa untuk mendapatkan sifat yang ketiga, ya ilmu ma'azikir ini, baik ilmu fadhail maupun ilmu masail gitu. Ya, dawakan pentingnya ilmu fadhail, dawakan pentingnya ilmu masail. Ya, kita sampaikan terus pentingnya ilmu baik fadhail maupun masail. Latihan dengan duduk dalam halaqah taklim ilmu fadhail, ya, maupun ilmu masail. Latihan nih, duduk banyak-banyaklah kita duduk di majelis-majelis ilmu gitu. Sesaat kita duduk di majelis ilmu, ya, untuk mendengarkan satu bab ilmu, baik mengerti atau tidak, mampu diamalkan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ya Allah, ya. Karena sholat tanpa ilmu, la tuqbalu mardudatun. Tidak akan diterima tolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita berilmu, kemudian kita melaksanakan amal kita, insya Allah, ya, amal yang didasari ilmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdoa kepada Allah cara mendapatkannya agar diberi hajat pada ilmu fadhail maupun diberi hajat pada ilmu masail, ya. Dakwakan pentingnya zikir, latihan dengan membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, ya, supaya kita mendapatkan zikirnya. Jadi cara mendapatkan ilmu, ya, untuk mendapatkan zikirnya, ya, dakwakan pentingnya zikir, latihan dengan membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, one day one juz. Upayakan baca tasbihat, sholawat dan istighfar setiap hari 100 kali pagi dan petang. Ini zikir pagi dan petangnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali. Astagfirullahaladzim 100 kali. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat zikir. Kemudian yang keempat adalah ikramul muslimin, ya. Sifat sahabat yang keempat adalah ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim. Maksudnya adalah menunaikan hak sesama muslim tanpa يا رجائي يا رجائي يا رجائي. Ya Allah, jadikan batinku lebih baik daripada lahirku, dan jadikan lahirku lebih baiklah lagi. Nah, ini doa yang diajarkan Rasulullah, ya, pada Sayyidina Umar. Jika Sayyidina Umar yang terkenal temperamental, ya, dengan doa itu berubah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang mulia. Nah, itu bisa diamalkan. Allahumma ja'al sarirati khairam min alaniyati
waj'al ala niyati sholihatan. Itu ada dalam kitab Wadohilul Amal itu. Kemudian yang kelima adalah tashihud niyah, membersihkan niat. Ya. Membersihkan niat. Ya, maksudnya adalah membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata karena Allah. Baik di awal, di tengah maupun di akhir. Kita harus terus-menerus mengontrol niat kita, karena niatlah yang akan menjadi penentu amal kita diterima atau tidak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka harus kita kontrol terus di awal, di tengah dan di akhir. Jangan sampai niat kita itu berubah. Bukan mencari ridho Allah, tetapi mencari perhatian, keuntungan dari makhluk-makhluk Allah. Sayang sekali. Ya. Kalau itu niat kita, maka tidak akan punya kekuatan istiqomah dalam amal kita. Maka niatkan semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, dakwakan pentingnya ikhlas, latihan dengan mengoreksi niat sebelum beramal, sedang beramal dan selesai beramal. Kemudian berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ikhlas. Ya. Dan yang terakhir, ya ini karena diburu-buru jadi disingkat saja nih. Ya, waktunya nggak cukup. Ya. Yang keenam adalah dakwah wa tablik. Ya. Dakwah artinya adalah mengajak dan tablik artinya adalah menyampaikan. Maksudnya memperbaiki diri kita. Ya, jadi dakwah itu maksudnya memperbaiki diri, yaitu dengan menggunakan diri dan harta seperti yang diperintahkan Allah, menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Ya. Nah, ini dakwah ini adalah warisan nubuah. Ya. Jadi kerja nubuah yang merupakan warisan para nabi dan rasul yang dibebankan kepada umat akhir zaman. Ya. Karena dengan dakwah inilah maka Islam akan terus tersebar ke seluruh penjuru dunia sampai akhir zaman. Kalau dakwah wa tabligh dihentikan, maka agama ini tidak akan tersebar ke seluruh penjuru alam sampai akhir zaman. Maka ketika junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah berlalu, maka tanggung jawab nubuah ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita akan menjadi sebaik-baik umat kalau kita mengamalkan perintah Allah amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin